Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Donarista, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2020. Kali ini saya akan menjelaskan metodologi hukum Islam, mata kuliah filsafat hukum Islam, dosen pengampu Dr. Hervin Pradikta MHICM. Dalam metodologi hukum Islam terdapat objek dan subjek hukum Islam. Hukum dalam konsep ilmu usul fikih terdapat dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wadi'i. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk al-iqtida, at-takhyir, dan al-wadi'. Yang dimaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larangan-larangan. Juhaya S. Praja menyebutkan kitab sebagai al-muqtabib, yakni produk dari kitab yang berupa perbuatan hukum. Juhaya S. Praja juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-itika atau imperatif itu ialah tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan atau untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Jika tidak dilaksanakan akan mendapat dosa dan siksaan disebut dengan wajib. Sedangkan tuntutan yang harus ditinggalkan jika dilaksanakan akan berdosa dan mendapat siksa disebut dengan haram. At-takhyir atau fakultatif adalah apabila hakim memberikan pilihan kepada mukallaf untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukannya, yang disebut dengan al-ibahah. Perbuatannya disebut dengan mubah. Dalam hukum taklifi ada beberapa. Yang pertama itu ijab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Yang kedua nab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafiyah, hukum taklif dibagi menjadi 7. Yang pertama fardu, yang kedua wajib, yang ketiga fahrim, yang keempat karahah tahrim, yang kelima karahah tanzib, yang ke 6 nad, dan yang terakhir ibahah. Menurut ulama Hanafiyah juga, jika suatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti seperti Al-Quran dan hadis mutawatir, perintah itu disebut dengan perintah fardu. Akan tetapi jika perintah itu didasarkan pada dalil yang zani, perintah itu dinamakan wajib. Demikian pula halnya dengan larangan. Jika larangan itu didasarkan pada dalil yang kata, disebut haram. Sebaliknya, jika larangan itu didasarkan pada dalil yang zani, maka tergolong pada hukum makruh. 5 atau jenis hukum tersebut dinamakan dengan hukum taklifiyah, yang artinya tuntutan atau memberi beban. Taklifi disebut juga sebagai hukum jenis perbuatan hukum. Hukum wadil ialah firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain, atau musabab, atau sebagai syarat yang lain, masyarut, atau sebagai penghalang mani adanya yang lain. Hukum wadil dibagi menjadi 3, yaitu sebab, syarat, dan mani. Selanjutnya tafsir salah satu metode penggalian hukum Islam. Al-Quran dan Sunnah diyakini sebagai sumber hukum Islam, kemudian nas-nas yang terkandung di dalamnya ditujukan untuk mukallaf. Maka untuk mempermudah pelaksanaan hukum yang dimaksud, upaya ulama di bidang usul fikih dan bidang fikih mulai menggunakan pendekatan rasio dalam menggali makna dan maksud yang dikandung oleh kedua sumber hukum tersebut. Meskipun nas Al-Quran dan Sunnah telah mukammah, campur tangan akal tidak dapat dielakkan. Selanjutnya, Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Ada kalanya ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya munasabah al-ayah. Tetapi tidak jarang ayat-ayat tersebut membutuhkan hadis untuk menjelaskan atau melalui pendekatan ijtihad yang penuh menggunakan rasio. Munasabah al-ayah merupakan cara kerja akal yang ijtihadiyah, karena akal menggunakan upaya sekuat mungkin untuk mencari dan membentuk paradigma penafsiran tersebut. Ijtihad sebagai metode penggalian hukum Islam berasal dari kata jahda yang artinya al-mayakkah, atau sulit, berat, susah, atau sukar. Menurut Ahmad Syafi'i, secara etimologis kata ijtihad berarti kesulitan dan kesusahan. Juga dapat diartikan dengan kesanggupan dan kemampuan.
Kata juhda yang selanjutnya menjadi ijtihad. Kata juhda yang selanjutnya menjadi ijtihad diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan mengarahkan semua tenaga. Ijtihad ialah usaha maksimal untuk mendapatkan sesuatu. Jika tidak dilakukan bersungguh-sungguh, tidak dapat disebut dengan ijtihad, melainkan tafkir atau berfikir biasa dan sederhana. Abdul Wahab Mukhallaf mendefinisikan ijtihad menurut ulama usul, yaitu mengerahkan daya dan kemampuan untuk menghasilkan hukum syara dari dalil-dalil syar'i yang terperinci. Dari semua definisi tentang ijtihad dapat saya simpulkan bahwa ijtihad itu adalah pengerahan akal pikiran para fuqaha atau usuliyin menggunakan akal dengan sungguh-sungguh berkaitan dengan hukum syar'i dan amaliyah, menggali kandungan hukum syar'i dengan berbagai usaha dan pendekatan. Dalil-dalil yang ada dirinci sedemikian rupa sehingga hilang kezaniannya. Hasil ijtihad berbentuk fikih sehingga mudah untuk diamalkan. Demikian penjelasan saya terkait dengan metodologi hukum Islam. Adapun kekurangannya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan niat tulus ikhlas, yakin usaha sampai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.